Terima kasih Ibu Ketua, eh, Pak Sekjen, dan Ibu Bapak semuanya. Terima kasih, saya Istiono dari PT Beton Elemen Indo Perkasa. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk menyampaikan materi di acara seminar kali ini. Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan dengan judul optimalisasi sistem komponen pracetak untuk efisiensi dan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Jadi di dalam diskusi siang ini kami akan mengkelompokkan dari komponen. Jadi kalau mungkin sebagai pembuka, kami ini materi yang agak ringan dulu, karena nanti dari yang berat-berat dilanjutkan oleh dari Waskita sama DSI ya. Jadi kami kelompokkan. Pertama itu nanti saya akan membahas tentang infrastruktur saluran dan utilitas. Kemudian dilanjutkan dengan fondasi bangunan dari bawah. Terus kemudian kami akan lanjut ke struktur atas, lalu ke integrasi gedung pracetak. Ini gambaran umum kami ambil dari sumber dari Grandview Research. Jadi AP3 itu kalau kita lihat di sini pabrikannya ada 70 di Indonesia, lebih mungkin dari pabrikannya. Terus nilai pasarnya juga bisa dilihat sangat besar pertumbuhannya. Jadi kontak kami, BEP ini salah satu pendukung dari AP3I dan kami lebih ke arah komponen yang bukan yang besar-besar, tapi sebagai supporting dari proyek yang besar-besar ini. Kita lanjut lagi, Mas. Ini alasan utama kenapa kita memilih pracetak. Yang pertama, kecepatan. Jadi pemilihan pracetak ini barangnya bisa diproduksi terlebih dulu ketika di lapangan sedang disiapkan, baik pengerjaan tanah dan pondasi sedang dikerjakan, di pabrik sudah bisa disiapkan. Kemudian yang kedua, mutunya terkontrol. Jadi karena dikerjakan di pabrik, terlindung dari cuaca sehingga tenaga kerja lebih fokus dan tidak terlalu ada hambatan misalnya dari panas atau hujan. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi green building ya. Jadi kalau aplikasi ini cetakannya bisa berulang. Terus kemudian kalau di lapangan kan banyak bagisting yang memerlukan cetakan dari kayu yang sekali atau 2 kali pakai. Nah ini foto proyek kami ambil di proyek pembangunan LRT, lokasinya di Jakarta, tepatnya di Matraman. Jadi kalau kita lihat ini struktur yang besar-besar ini, kami dari BEP itu mensupport untuk struktur infrastrukturnya ya, dari kalau di sini kami mulai dari Yudit. Ini yang pertama, kelompok pertama yang kami sampaikan untuk infrastruktur saluran. Jadi produk support produk precast selain dari yang untuk jembatan girder yang besar-besar itu, kami di BLP itu produksi untuk produk-produk saluran. Jadi yang pertama ini Yudit banyak digunakan untuk di proyek-proyek infra, baik di
pemerintahan maupun untuk kawasan industri. Jadi kalau yang kami tampilkan ini untuk Judit, jadi ini kerjaannya lebih cepat. Nah, untuk sistem produksinya sendiri, Judit ada dikelompokkan secara garis besar ada dua, yaitu menggunakan sistem wet cast maupun sistem dry cast. Kalau sistem wet cast ini memerlukan cetakan yang cukup banyak, kemudian eh, tempat untuk menaruh cetakannya juga cukup luas. Kemudian untuk yang sistem lainnya yaitu dry cast, jadi ini menggunakan mesin, dia bisa diproduksi dalam hitungan menit untuk satu produk. Hanya saja mungkin ada masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau wet cast ini hasilnya mungkin tampaknya akan lebih bagus, jadi bubble-nya itu lebih sedikit. Kalau yang dry cast mungkin bubble-nya akan agak lebih banyak, tapi secara mutu itu setara atau bahkan mungkin yang dry cast lebih lebih tinggi karena dia dengan sistem pemadatan. Jadi kalau dipotong di eh, produknya itu dia terlihat lebih padat. Itu untuk judi dan cover. Untuk berikutnya ada box cover. Box cover ini kalau kita bayangkan mungkin kecil-kecil gitu, tapi bisa kita gunakan juga sebagai jembatan. Ini antara terowongan dan jembatan ya. Jadi box culvert ini menghubungkan antara jalan antara kampung sebelah, ini yang sebelah kiri proses pemasangannya, sebelah kanan setelah jadinya. Sistem produksinya sama untuk box culvert, bisa menggunakan wet cast dan dry cast dengan keunggulan dan kekurangannya yang sama dengan yang Yudi tadi. Selain itu, box juga bisa langsung digunakan untuk jembatan yang lebih besar lagi. Ini salah satu proyek kami di Bandung. Jadi ini adalah jalan yang sangat padat, jalan yang padat. Kemudian kita gali setengahnya. Setelah gali setengahnya, box culvertnya ini terdiri dari dua komponen, komponen bottom sama komponen top. Ketika yang setengahnya sudah digali, kemudian dipasang, lalu lintas sudah bisa berjalan kembali meskipun harus tetap pelan-pelan. Kemudian akan dilanjutkan ke sisa setengahnya jalan. Itu untuk penggunaan produk kedua box culvert. Kemudian ada produk pipa. Pipa ini untuk saluran tertutup. Kalau pipa kebanyakan lebih banyak akan diproduksi dengan sistem dry cast. Ya hampir sebagian besar menggunakan mesin, baik dari merangkai tulangan maupun sistem produksinya. Mungkin boleh lembar berikutnya, Pak, Mas. Nah, ini sistem produksi untuk pipa beton pracetak. Jadi dimulai dari pembuatan tulangan menggunakan mesin, pengelasannya juga di pembuatan tulangan itu, terus kemudian proses pencetakannya juga menggunakan mesin juga, sistemnya dry cast. Jadi hasilnya ini lebih padat mutunya, meskipun mungkin pori bubble-nya dari luarnya lebih dibandingkan dengan in situ akan lebih banyak sedikit. Untuk produk saluran mungkin kami kelompokkan tadi Yudit, box culvert sama pipa ya. Untuk berikutnya kami mulai dari pembicaraan gedung, dimulai dari bawah yaitu pondasi. Pondasi ini juga produk BEP juga minipa ya dari 20 sampai 40-40. Kalau yang 20-20 dan 25 ini menggunakan konvensional, tapi dari 30 sampai 40 ini menggunakan sistem pretension. Ini sistem produksinya.
Sistem produksi kami ini menggunakan wet cast. Kalau yang di sebelah kiri ini untuk yang mini pile 20 dan 25, untuk yang sebelah kanan ini sistem pre-stress fondasi yang panjang 30, 35 dan 40 kali 40. Ini proses pengerjaan di lapangan. Jadi kalau sebelah kiri ini biasanya diperlukan digunakan untuk yang daerah yang sudah pada penduduk perkotaan, itu harus menggunakan sistem jacking HSPD ya. Jadi untuk mengurangi getaran yang bisa mengganggu gedung-gedung di sebelahnya. Untuk yang sistem hammer, baik sistem hammer ini itu bisa dikerjakan untuk area pembukaan baru maupun di kawasan industri. Yang berikutnya untuk komponen gedung juga, ini ada produk plat lantai hulu core. Ini adalah plat lantai prategang pracetak berongga ya. Rongga ini sifatnya untuk mengurangi berat sendiri. Kemudian karena dia pre-stress, dia bisa digunakan untuk bentang yang lebih panjang daripada sistem tulangan biasa dengan ketebalan yang setara. HCS ini dari hulu core sendiri, pretension ini bisa dikembangkan, kami kembangkan menjadi ada 3 komponen juga. HCS ini untuk yang utuh, kemudian half slab itu untuk area basah, karena hulu core ini dia kuat tetapi tidak direkomendasikan untuk area basah, misalnya kamar mandi atau area atap itu, kecuali nanti ada perilaku khusus. Kemudian selain itu untuk dinding juga bisa digunakan, yaitu untuk biasanya untuk pabrik ya, khususnya karena adanya chamber ini, ada chamber di pre-stress ini cocoknya di gedung di bangunan pabrik. Kalau di bangunan untuk apartemen atau gedung bertingkat tinggi lainnya itu biasanya menggunakan precast fasad ya, konvensional bukan pre-stress. Ini penambang HCS, contoh penambang HCS ya, dimulai dari tebal 120 sampai 200, 250. Tapi sebenarnya HCS ini bisa juga untuk sampai ketebalan 500 atau lebih tinggi lagi, lebih tebal lagi. Itu mungkin dari precast lain yang membuat yang lebih tebal lagi. Nah, ini keunggulan HCS tadi karena dia pre-stress, jadi dia ada apa namanya? Dia ada lawan lendut. Jadi sebelum dikenai beban, dia udah ada lendut chamber ke atas, kemudian ketika ada beban dia akan rata lagi. Kalau kita bandingkan dengan sistem konvensional dengan bentang dan ketebalan yang sama, maka sistem hulu core ini dia lendutannya tidak akan terlalu besar. Ini contoh-contoh penggunaan hulu core. Jadi hulu core ini bisa cepat banget. Jadi produksi satu pabrik itu bisa 1.000 untuk kapasitas full. Hanya mungkin untuk satu proyek itu bisa dibatasi karena biasanya pabrik itu bisa beberapa proyek yang ditangani. Untuk untuk pemasangannya juga bisa cepat. Satu hari itu bisa sampai 200 meter persegi untuk satu tim. Jadi kalau pengen lebih besar lagi, kalau pengen lebih cepat lagi bisa ditambah 2 tim. Areanya juga diperlukan, harus memungkinkan untuk bisa lebih dari satu tim. Kemudian untuk bawahnya itu juga sudah bisa langsung terlihat finishing, jadi ada garis-garis itu. Untuk ducting juga nggak ada masalah. Lanjut Mas. Nah ini perbandingan sistem in situ dengan HCS. Jadi kalau HCS itu kita langsung pasang Pak, langsung setelah dipasang itu bawahnya itu bisa
sudah bisa dikerjakan, misalnya ada dinding atau pekerjaan lain itu bisa langsung dikerjakan, tidak usah menunggu waktu lagi. Kalau di badan konvensional ini ada hutan perancah ya, jadi harus nunggu minimal mungkin 7 atau 14 hari baru bisa mulai diambil yang platnya ya, belum untuk yang baloknya. Jadi baru bisa akan mulai pekerjaan bawahnya. Nah ini sekilas untuk sistem produksi hulu core. Jadi kami pabrikan itu akan mempunyai batching plan sendiri-sendiri disertai dengan labnya dan sistemnya juga dengan sistem komputerisasi. Sistem produksinya dimulai dari stressing dulu. Jadi jalur produksi hulu core itu sepanjang sekitar 150 sampai 200 meter. Pertama di stressing dulu. Setelah di stressing dilakukan pembersihan dulu dan peminyakan, kemudian baru dilakukan pengecoran. Pengecoran itu menggunakan beton dry cast ya, jadi agak kering gitu, menggunakan mesin. Ketika mesin bergerak ini, dia langsung terbentuk hulu core yang utuh. Ada core-nya udah langsung terbentuk. Terus kemudian pembuatan lubang untuk dowel, marking itu dikerjakan waktu basah. Curingnya bisa menggunakan air aja ya, atau mungkin menggunakan steam juga. Setelah 1 hari tercapai umur sekitar FC 20 atau 21 itu baru dilakukan pemotongan supaya tidak slip. Transportasi dan disimpan di stok area sebelum dikirim. Pengirimannya sesuai dengan permintaan jadwal proyek. Aku tuh bidung main gambar. Nah ini contoh-contoh pemasangan di lapangan. Ini bisa menggunakan tower crane atau mobil crane untuk daerah-daerah industri itu bisa menggunakan mobil crane. Untuk gedung-gedung bertingkat di perkotaan jika ada TC kita akan menggunakan TC, atau kalau daerah yang terbatas misalnya tambahan ada gedung existing kita mau menambahkan lantai mezanin itu bisa menggunakan hose. Untuk hulu core lanjut, ini adalah untuk ini contoh-contoh pemasangan untuk kalau yang sebelah kiri ini untuk oil and gas di proyek Pertamina. Terus kemudian yang sebelah kanannya ada half slab. Ini lebih untuk area-area basah, kamar mandi atau atap. Untuk yang kiri paling bawah ini untuk parkiran, gedung parkir. Lanjut. Ini contoh-contoh saja. Terus kemudian kalau ada ketemu dengan kolom beton atau baja, dia bisa dicuak dari pabrik. Di lapangan itu tinggal naruh-naruh saja. Penggunaan hulu core juga bisa untuk di daerah dermaga, karena kan dia mengurangi backisting ya, di bawahnya kan air, jadi dia akan mengurangi backisting dan tentunya lebih cepat. Ini yang paling bawah ini adalah hulu core untuk dinding, untuk pabrik ya, bangunan-bangunan pabrik. Untuk hulu core ini kita juga melakukan tes internal maupun eksternal sesuai kebutuhan lapangan. Untuk GCS sudah, kemudian berikutnya, nah ini precast fasad untuk dinding, tapi bedanya dengan hulu core, kalau hulu core itu stress, kalau precast fasad ini konvensional biasa dengan tulangan. Penggunaan untuk precast fasad ini selain untuk apartemen, saat ini sedang kebutuhan untuk data center sedang meningkat. Jadi mereka juga menggunakan dinding pracetak ini ya, yang non prestress. Untuk foto yang sebelah kiri ini adalah untuk data center, ketinggiannya 12 meter dengan tebal
Enggak, 250 kayak apa namanya? mili. Speaker. Jadi ini karena mereka juga Apa sih? selain mutunya, mereka juga memerlukan kecepatan untuk pekerjaan data center ini. Untuk keunggulan mungkin bisa dilihat di layar ya, selain yang tadi disebutkan mutunya terjamin karena dikerjakan di pabrik. Nah ini dia opening-opening yang ada, opening yang nanti untuk pintu dan jendela itu juga bisa langsung dikerjakan. Lanjut untuk ini contoh-contoh di apartemen maupun di yang tadi data center. Lanjut. Nah, untuk precast ini sebelum dipasang juga bisa dilakukan pengecatan. Tapi mungkin ini ada tanda bintang kecilnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Jika kondisi pabriknya sedang memungkinkan, dalam hal ini mungkin sedang tidak banyak apa areanya sedang tidak dipenuhi oleh permintaan produk yang lain. Tapi bisa dikerjakan juga pengecatan ini sebelum dinaikkan. Artinya sudah sampai proyek sebelum dinaikkan dia dicat terlebih dulu. Agak cepat Pak Istiano. Oke, kasih Pak. Masih ada 2 tema lagi. Oke, makasih Pak. Nah ini untuk sistem produksi fasad. Jadi kami menggunakan meja meja angkat ya. Jadi precast fasad ini sehari sudah bisa diangkat karena kita menggunakan meja angkat. Jadi setelah diproduksi sehari, kemudian mungkin gambar kanan atau kiri yang pojok itu udah sehari ketika mutunya mencapai FC 150 itu udah bisa diangkat dan lanjut Mas, diangkat di stok area terus kemudian siap untuk dikirim. Ini contoh pemasangan. Jadi karena untuk proyek-proyek ini biasanya TC itu terbatas waktunya, jadi kita digantung-gantung terlebih dulu selama jam TC diberikan, biasanya 1 jam ya, di pagi, siang, sama malam. Kemudian setelah jam TC-nya selesai, baru kita lanjut setting. Oke, lanjut Mas. Ini contoh urutan pemasangannya aja. Ini referensi proyek kami dari tahun 90, jadi proyeknya sudah lebih dari 75 proyek ya, untuk gedung-gedung bertingkat. Mungkin lanjut aja untuk sesi terakhir. Ini kita sudah membahas dari bawah sampai atas. Sekarang untuk sistem bangunan pracetak sendiri atau full precast ya, dimulai dari Nah ini total precast. Jadi gedung yang bisa di precast ya, mulai dari fondasi tiang pancang, slope-nya, kolom, balok, maupun mungkin ada gutter. Jika ada gutter yang sifatnya arsitektural itu bisa di precast juga. Nah, ini contoh proyek kami, pembangunan gedung 4-7 lantai. Untuk yang sebelah kiri ya, kiri Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian sebelah kanan ini adalah pengguna kolom balok precast untuk di lantai, untuk di proyek oil and gas di Pertamina kalau contoh ini. Nah ini untuk sistem produksinya, sistem joinnya kami menggunakan sambungan tipe 2, artinya sambungan yang bisa dikerjakan untuk di posisi manapun ya, baik di momen maksimal sekalipun. Ini produksinya di pabrik dimulai dari cetakannya bisa berulang-ulang, pekerjaannya di bol, jadi tidak terganggu oleh cuaca. Dari mulai molding, perangkat ulangan, di molding, terus kemudian penyimpanan di area stok sebelum dilakukan pengiriman. Lanjut. Nah ini jika baloknya adalah balok, bisa juga balok ini menggunakan sistem pre-stress. Kalau dalam contoh ini menggunakan balok post tension ya. Ini post tension unbounded, sistem press. Ini contoh proyek di Pertamina.
Ini sistem sambungannya ada beberapa macam. Jadi kalau yang sistem Payco ini dia berdiri di baut langsung bisa berdiri, tidak perlu apa temporary support. Kalau yang sebelah kiri ini masih perlu temporary support, tapi ini di-grouting dengan mutu tinggi. Tapi tetap perlu support, mungkin di 2-3 hari sudah bisa dilepas. Nah ini mungkin yang apa kenapa bangunan precast itu ya, klien minta precast itu sebagai contoh. Ini studi kasus yang kami kerjakan untuk bangunan 4-7 lantai. Jadi bangunan gedung ini dalam waktu sekitar 10-12 bulan itu owner itu gedung ini sudah fungsional, sudah bisa difungsikan. Perbandingan dengan jika owner tersebut menggunakan in situ, mungkin bulan ke-18 baru bisa operasional gedungnya. Jadi ada penghematan sekitar 23% ya, 20-33%. Lanjut. Produk-produk pelengkap BEP, mungkin lanjut aja. Nah ini ada tangga precast juga, bangku stadion, panel pagar, barrier. Kemudian ada backlight juga, mungkin nggak kelihatan ya. Backlight itu bukan instan untuk area-area yang tidak bisa terjangkau atau kebutuhan volumenya kecil. Mutunya juga bisa sampai FC45 ya, K500. Ini sebagai penutup, jadi penggunaan precast itu sedang tren ya, dan tidak perlu khawatir untuk di Indonesia karena ada 70 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Kapasitas produksinya juga sangat tinggi, 27 juta ton. Ekosistemnya lengkap, jadi dari mulai drainase sampai girder dan jembatan. Percepatan nyata ini kami kasih tanda bintang karena ini contoh kasus kami untuk gedung 4-7 lantai. Kemudian untuk green building ya, itu yang pasti kami bisa meminimalisasi untuk penggunaan cetakan. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Waktunya pas, Pak. Baik, Terima kasih, selamat siang.